Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menjadi wawasan keislaman kita. Ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, pertanyaan pertama datang dari Bapak Riki asal Sidoarjo yang menanyakan, orang tua saya rencana mau berangkat umroh, pelunasannya sudah, tetapi pihak travel tidak mengabari lagi ataupun menghilang. Bagaimana amalan umrohnya? Serta bagaimana cara saya sebagai seorang anak untuk bisa menghiburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, di dalam Islam itu ada kemudahan untuk mendapatkan kebaikan, ya, pahala. Dimulai dari alham, sebuah rencana, meningkat ke an-niyah. Berikutnya adalah al-fi'l, ya, realisasi. Baru alham saja, jadi ada pikiran tapi belum diterjemahkan dalam niat. Kalau niat kan sudah lebih praktis, ya kan. Ada langkah. Itu saja sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan wahidatan." Siapa yang punya ham, ya, pikiran, ya, untuk melakukan satu kebaikan tapi tidak sempat direalisasikan, terrealisasi, Allah sudah menuliskannya satu kebaikan. Ya. Wa man hamma biha wa amilaha, siapa yang punya pikiran lalu direalisasikan, kataballahu lahu asyra hasanatin, Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Nah, terkait dengan ini, orang tua Pak Riki, ya, merencanakan mau berangkat umroh dan sudah membayar biayanya lunas bahkan, ya. Berarti ini lebih dari sekedar ham, tapi sudah niat, ya, sudah niat, ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tapi tidak terrealisir karena pihak travelnya ngemplang, ya, tidak jujur, ya. Berarti ini dosa travel, ya. Tapi Pak Rifki ini sudah mendapatkan kebaikan, ya, nilai ibadahnya sudah dapat walaupun tidak full, ya, 100%. Nah, tinggal bagaimana cara saya, ya, memberikan motivasi untuk orang tua saya. Nah, termasuk itu, jadi agar tentu berdoa dan berikhtiar bagaimana ini travel tersebut bisa dilacak, begitu kan, ya. Bil berikhtiar, mudah-mudahan tentu ada penggantinya, ya kan. Nah, jadi diteruskan ikhtiarnya, insya Allah Allah berikan kemudahan, ya, tapi statusnya jangan dibatalkan, jangan mundur, ya, ya kan. Ya, mudah-mudahan dengan keikhlasan seperti itu, ya, Allah tentu akan memberikan kemudahan. Perbanyak saja dua hal. Pertama, tentu saja istighfar, istighfar diperbanyak. Yang kedua adalah baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Nah, itu dua, ya. Kemudian, ya, doa yang khusus tentu dalam sholat, ya, waktu sujud, apalagi waktu tahajud, insya Allah, ya. Plus, ya, kalau ada rezeki juga ditambah dengan sedekah, ya, berapapun nilainya. Sedekah ini ibaratnya untuk memancing, ya, rezeki yang lebih besar. Toh memerlukan ongkos, ya, pengganti, ya kan, sekitar, ya, 15 jutaan, ya. Tentu saja kayak mancing ikan begitu, ya,
dengan sedekah dan dengan sabar atas apa yang terjadi, insya Allah. Allah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Patan asal Samarinda yang menanyakan, anak saya anak perempuan akan menikah dengan laki-laki yang bermanhaj salafi. Sedangkan kami sekeluarga berpaham aswaja yang masih melaksanakan maulid, tahlil, dan lain-lain. Bagaimana ajar Islam memandang hal tersebut dan bagaimana pendapat Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ad-din itu agama, itu sifatnya tetap, ya kan, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada yang namanya fikih. Fikih itu penafsiran, ya, atau analisis, penjelasan praktis terhadap ad-din. Ad-din. Ya, kalau ad-din itu sama. Sama ad-din indallahil Islam, ya. Kaifiyah. Nah, misalnya yang ad-din itu sholat 5 waktu, sama ya kan? Semuanya 5 waktu. Sama semuanya, ya. Kemudian demikian juga puasa yang wajib itu puasa Ramadan, demikian juga puasa sunat yang lainnya kan tinggal kaifiatnya, tata caranya. Dan ibadat-ibadat pendukung, ibadat-ibadat sunat disebutkan seperti di sana, di sini misalnya melaksanakan maulid. Maulid itu kan ya tentu mengadakan satu acara syukuran, ya, memuliakan Rasulullah SAW dalam bulan kelahirannya, ya kan. Nah, memang ini tidak ada dalil Quran dan dalil sunnahnya, tapi ulama ya sejak masa yang lalu, ya kan, itu memanfaatkan bulan Rabiul Awal itu untuk mengingatkan perjuangan, ya, Rasulullah SAW. Sebab dulu terjadi kan perang salib, ya, di mana tentara salib, ya, mengalahkan, ya, tentara Islam. Dan pada waktu itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir berpikir bagaimana untuk membangkitkan semangat jihad, ya, kaum muslimin, tentara Islam untuk, ya, merebut kembali Yerusalem, Palestina, begitu Al-Aqsa dari tangan kaum salib. Maka ya, atas saran para ulama, coba bagaimana perjuangan dan semangat Rasulullah mempertahankan Islam itu dibangkitkan, diceritakan. Nah, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dicatat dalam sejarah sebagai sultan yang pertama, ya, menginisiasi peringatan Maulid Nabi. Untuk itu tadi membangkitkan semangat Islam, semangat perjuangan, semangat jihad. Dan alhamdulillah, ya, dengan berkat, ya, Allah Subhanahu wa taala, tentu saja setelah itu terjadi lagi, ya, peperangan, perang salib di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah, ya, tentara salib bisa dikalahkan dan Al-Aqsa, Al-Quds bisa direbut kembali, dibebaskan. Nah, tentu maulid yang demikian itu, ya, bukan hanya boleh, baik dan penting, itu kan. Itu adalah kepentingan, ya. Tidak harus itu kan, tapi ada satu keperluan untuk menangkap, ya, sejarah Nabi, ya kan, kemudian tentu saja membaca sholawat dan yang lain-lain sehingga membangkitkan kembali semangat dakwah, semangat jihad. Nah, kalau maulid-maulid yang seperti itu tentu saja bagus. Nah, maulid-maulid yang biasa, acara-acara itu boleh saja, sepanjang tidak ada hal-hal yang bid'ah, gitu kan. Ya, membaca sholawat berapa misalnya kan, lalu nazom-nazom yang memuji Rasulullah SAW itu tentu saja hal yang boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, di sini tentu wilayah khilafiyah, perbedaan, ya kan. Tidak harus disikapi dengan kaku, ya kan. Jadi seorang ingin menikah perempuan dengan paham manhaj salafi, ya, manhaj salafi yang mungkin berfaham sedangkan
kami berpaham Keluarganya aswaja. berapa? Aswaja itu juga mengakui salafi. Jadi faham para sahabat, para tabi'in itu diakui oleh para aswaja. Sebab dalam manhaj aswaja itu fikihnya itu berdasarkan Quran, hadis, ijma, kias. Ya. Nah, ijma itu ijma para ulama sejak masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Lalu kias itu sepanjang sejarah selama ada fikih sampai sekarang juga ya. Itu tentu untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam itu dengan metode kias, yaitu analogi. Ya, jadi ini bukan hal yang menjadi faktor pemisah. Justru ini faktor merupakan variasi saja, saja ya. Jadi menikah dengan yang salafi atau tidak salafi itu halal. Yang penting kan sama agamanya. Ya. Dan sama manhajnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Yang pokok adalah Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kan. Di sana tentu saja ada yang paham ya ketat terhadap hadis, ada yang longgar. Ya, di kita juga ada ormas-ormas. Misalnya Muhammadiyah, ada Persis, ya kan? Ada NU. Nah, ini juga dari sisi kelonggaran dan keketatan tidak sama. Tidak sama ya, beda-beda. Dalam hal Quran Sunnah itu Muhammadiyah kan lebih ketat dibandingkan dengan NU. Ya, begitu kan. Tapi halal menikah antara Muhammadiyah dan NU ya, karena sama-sama Islam, bahkan sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga dengan Persis, ya relatif ketat. Wawasannya Persis kan dari sisi politik agak kurang longgar, Muhammadiyah lebih longgar, begitu kan. Nah, NU tentu saja dalam hal-hal yang sunat-sunat ini dibuka luas, ya. Lebih luas. Ya, misalnya kunut subuh itu kan sunat, ya sudah dilaksanakan. Bagi yang lain, oh tidak, karena tidak ada dalil khusus, ya kan. Ya, jadi hal itu tidak menjadi masalah terkait dengan pernikahan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ina asal Lombok yang menanyakan, bagaimana cara menyikapi cemburu yang berlebihan kepada suami? Ya, hubungan suami istri itu ada hubungan rasa, ya tentu saja. Lalu cinta dan hubungan tentu saja. Kemudian kesetiaan, ya hubungan tolong menolong. Nah, jadi yang penting itu merupakan modal awal adalah asikoh, percaya. Ya, istri harus sikoh terhadap suami, suami sikoh terhadap istri. Ya. Itu modal dasar. Kalau tidak ada kepercayaan, lalu ya tidak percaya, ya ini akan rusak. Nah, bahwa ada cemburu itu adalah bumbu, bagaikan garam lah, ya kan. Nah, cemburu itu ya untuk tentu saja memoles cinta, ya kan. Itu, tapi jangan terlalu berlebihan, sebab garam itu kalau kebanyakan juga bermasalah. Jadi sekali-sekali yalah, sehingga kekhawatiran misalnya ditinggal hal yang tidak baik itu kan direm dengan cemburu. Suami juga berhak cemburu, bukan hanya istri terhadap suami juga kalau misalnya ada tingkah yang kurang tepat ya berhak cemburu, begitu ya. Itu tapi lagi-lagi ya jangan berlebihan, ya di sini sebutkan berlebihan, itu tentu saja berlebihan itu israf dalam apapun juga tidak dibenarkan dalam agama. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam segala hal, ya kan. Dan ini tentu saja bisa memantik hubungan yang tidak sehat antara suami istri, ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Yudi asal Bondowoso
Ya. Jika seorang bapak telah membuat kesal keluarga, terus saya memberitahu dengan kata kasar atau sempat memukul itu, hukumnya bagaimana? Apakah yang memberitahu dengan kata-kata kasar di anaknya kepada bapaknya, bahkan Memukul. sempat memukul, ya. Nah, tentu saja ada akhlak namanya ya di dalam Islam itu, iman, akhlak, ya, lalu hukum, ya. Bapak berkata kasar itu jelas ya tidak benar, ya. Lalu anak menasehati bapak, nah ini lebih-lebih kan, ya, menasehati bapak itu jangankan hal yang menyakiti, wala taqul lahuma uffin, janganlah mengatakan kepada kedua orang tua itu itu saja tidak boleh, haram, ya kan, apalagi tentu saja dengan kasar, ya, kata-kata kasar itu sudah haram, ya kan, apalagi ini memukul. Oh, ini sudah tentu saja jatuh laknat Allah kan. Jadi semua kembalikanlah, orang tua itu kan dasarnya sayang kepada anak itu, kepada keluarga, ya kan. Jadi kalau mungkin karena ya, cara mengekspresikan rasa sayang itu ya bisa saja keliru, ya kan. Nah, di sini Atau lupa. Ya perlu diingatkan, ya. Mengingatkannya tentu saja jangan dengan cara yang salah begitu kan. Kembalikan semuanya kepada akhlak Nabi SAW. Ya, bacalah buku-buku tentang ya bagaimana tuntunan Rasul SAW dalam membina rumah tangga. Ada itu, ya kan. Kalaulah tidak sempat, tanya saja kepada ustadz yang paham, ya kan, bagaimana kan begitu. Selalu saja kan masalah rumah tangga ini didoakan supaya sakinah, mawaddah, warohmah, kan semua juga begitu. Nah, untuk supaya melihara suasana sakinah, mawaddah, warohmah itu bagaimana? Ini kan bisa ditanyakan kepada hadis-hadis Nabi kalau ada kemampuan dan kesempatan, kalau tidak tanyakan kepada kiai atau ustadz. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.